Kejujuran adalah kebaikan yang terdalam, mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik lagi dan berbagi kasih kepada sesama. Hari ini, saya bertemu dengan sosok inspirasi bernama Bapak Roy. Hidup di tanah perantauan dengan berjualan koran keliling. Seperti apa kisah hidupnya? Ikuti langkah saya menuju di balik mata kamera. Salam sahabat di balik mata kamera. Di samping saya sudah ada Bapak Roy. Bapak Roy usia berapa? Usia 45. 45 tahun. Tadi Pak, saya sebenarnya udah perhatiin Bapak ini dari kejauhan ya Pak ya. Saya ngelihat Bapak Roy ini jualan dagang ini ya, apa? Koran. Dagang koran itu penuh semangat banget. Bukan cuma jualan aja. Jadi beliau ini juga mengatur lalu lintas ketika lampu hijau udah mulai menyala. Ya. Pak Roy ini membantu pengendara buat ayo maju gitu ya. Betul. Pak Roy udah berapa lama kerja sebagai penjual koran? Saya dari tahun 1998 dari jualan koran. Berarti itu udah puluhan tahun ya? Betul. Kalau boleh tahu kayak gini itu sistemnya gimana? Apa kita kerjasama dengan perusahaan koran tersebut atau gimana? Kalau saya ini udah berapa kali pergantian agen koran. Dari 98 itu. Kalau dulu koran bisa dibalikin. Kalau untuk sekarang ini kan sistemnya kita dibeli gitu, sistem putus gitu. Jadi koran yang udah kita beli nggak bisa dikembaliin lagi. Nggak bisa dikembaliin lagi. Yang kedua kalau ada dari pihak sananya minta bisa dikembaliin, kita kembaliin gitu. Jadi setiap hari itu kita harus update terus ke koran? Ya begitu, ya kita harus update apa yang kita ini. Karena ada ini ya pembeli nanya karena kita apa ya hari ini yang beredar gitu, yang sedang hangat-hangat itu kita apa aja gitu. Jadi kalau sekali beli itu berapa banyak biasanya? Itu kalau saya belinya itu sekitar 90-an. 90-an itu kan setiap hari kan ya, itu ya harus update terus ya. Jadi laku nggak laku besoknya beli lagi tuh. Betul, kita beli lagi. Tapi ya kalau nama di jalanan kita adanya rezeki dari orang-orang gitu. Kita dan saya harapin, tapi ada aja pembelian dari orang. Makanya ya itu tuh kita pembelian dari orang itu kita putar lagi untuk belanja gitu. Tapi emang ada sih untuk belanja untuk besok udah ada gitu. Tapi kalau dari orang kan itu untuk nambah-nambah aja gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Oke. Sebelum dagang koran ini pernah dagang apa tuh?
Kalau saya sebelumnya ini pernah ikut 98 itu KAMRA, keamanan rakyat yang Keamanan rakyat? Ya, yang diminta oleh pemerintah. Oh, Tapi ditangani oleh pihak kepolisian. Setelah latihan, kita diambil alih oleh pihak kepolisian untuk diperbantukan gitu, diperbantu di pihak kepolisian setara. iya. Gitu. Jadi ya makanya pengalaman di kepolisian ya rata-rata ya ada deh. Ada basic-basicnya ya? Ada basicnya saya gitu, udah paham banget. Oke. Yang menarik nih Om, Ya. dari sekiannya banyak usaha ya, Iya. atau jualan, kenapa Om lebih memilih atau lebih tertarik jualan koran? Karena kalau koran itu kan orang kan nggak pernah putus beritanya gitu loh. Setiap hari ada yang pembaruan gitu loh. Dan kata orangnya, dan kata pembelinya ada internet, ya semua orang buka internet gitu loh. Jadi korannya ada aja yang minatnya masih ada gitu, minat pembaca masih ada. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya, lebih banyak orderan yang mungkin sebelum ini ya. Ya betul, makanya yang sebelumnya. Kalau industri sekarang ya orang dia harus kita rayu-rayu dikit baru ini gitu loh. Kita rayu-rayu dikit ya semacam sales lah untuk ini supaya barang kita laku gitu. Oke. Kalau kayak gini harganya berapa? Itu per koran tuh berbeda-beda kayak Boleh lihat media. dong? Iya. Beda-beda ya Om ya? Kayak gimana Om? Kalau rakyat sama ya rakyat sama media tuh harganya sama 5.000. 5.000. Kalau hanya Kompas aja yang berbeda 10.000. Kompas lebih mahal, emang dari Ya. sananya lebih mahal Om ya? Bukan, kalau Kompas ya pasti dia pasti naik terus gitu. Udah berapa kali kenaikan. Kalau koran lain kan Masih dia masih nunggu ini normal. kenaikan gitu karena Kompas ini minat baca banyak. Kompas Iya, iya. dibanding koran lain minat bacanya Kompas masih banyak, berkata naik juga masih dilirik orang gitu. Suka dukanya selama jualan koran puluhan tahun, mungkin ada kesan-kesan yang mungkin tak terlupakan. Oh, kayak gitu lah banyak. Kalau saya kan gini suka, kalau dukai kan saya mau dagang sendirian gitu loh. Karena kalau banyak orang gitu saya punya sendiri ribet. Maksudnya kalau saya kan naruh pembeli itu harus apa? Kita harus 3 menit harus ditawarin dulu ke depan mereka, baru mereka nggak beli nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Itu kayaknya gitu banyak pedagang. Dukanya Kalau sukanya? ya sukanya ya kalau ada orang yang belinya lebih dari satu koran ya itu malah bersyukur gitu, enak juga gitu Lah ya. iya. Tapi kebanyakan yang beli itu anak muda kah atau campur atau orang dewasa aja, orang tua gitu? Kebanyakan sih pertama ibu-ibu, kedua bapak-bapak. Kalau anak muda itu jarang gitu, kalau ada mungkin hanya berapa orang gitu loh. Paling banyak ibu-ibu sama bapak-bapak, orang tua gitu, sama orang tua. Kalau tiga ya itu tadi anak-anak remaja juga ada. Kalau lagi apalagi kalau untuk kebutuhan anaknya tuh buat clipping gitu, buat di sekolahan. Sekolahan. Iya. Kalau hari ini nih, ini udah berarti udah jam sorean ya, udah Iya. jam 5-an ya? Iya. Tadi jualan dari jam berapa tuh biasanya? Dari pagi tadi dari jam 6. Dari jam 7 ya, jam 7. Mulai jam 7. Sampai jam? Kalau koran tuh Pak, kalau koran nggak ditentuin, itu terserah kita. Oh, terkira kita. Iya, Biasanya Bapak jam 7 tuh, biasanya sampai jam? Sampai ya kalau korannya laku-laku lumayan ya jam 3 udahan. Karena kalau saya bisa batasin, karena kalau dari jam 5 orang udah nggak ada mau minat baca lagi, nggak ada. Karena saya udah baca di lapangan, karena ini orang maunya istirahat aja di rumah. Mau istirahat ya, mungkin udah capek kerja. Iya. Tapi kalau kita jualnya agak pagian, mungkin orang masih ini ada waktu buat baca-baca gitu ya, semangat ya. Oke. Hari ini Pak, Iya. ini kan udah mau pulang nih. Iya. Kalau boleh tahu, hari ini laku berapa koran nih? Ini aja udah lumayan, ada kali 50 lembar. 50 lembar. Campuran. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Kalau untuk pendapatan sehari-hari,
Kira-kira berapa Pak biasanya Pak? Itu untuk pendapatan aja bisa ya paling itu 100, tapi kalau lagi lumayan ya bisa 130 gitu. Oh bisa lebih Pak ya? Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Ya jadi sosok Bapak ini dia semangat jualan ya kan, walaupun udah puluhan tahun Pak ya. Iya. Tapi Bapaknya tetap optimis, tetap semangat, semua untuk keluarga Pak ya. Betul. Ngomong-ngomong Bapak berarti tinggalnya di dekat sini Pak? Enggak, saya di Kalimalang. Kalimalang. Melayu. Asli mana? Saya asli dari Medan tapi udah lama di Jakarta. Di sini tinggal sama? Di sini saya sendiri ngontrak. Oh ngontrak sendiri. Ya, Anak di istri Melayu. di mana? Betul, saya belum berkeluarga. Oh belum keluarga Pak? Iya. Jadi di sini tinggalnya ngontrak Pak ya? Iya. Bareng sama teman atau gimana Pak? Sendiri. Sendiri. Iya. Untuk harapannya apa nih Pak? Kedepannya pengennya tuh jualan ini terus kah atau mungkin Ya apa gitu? Ya kalau misalnya sih harapannya sih kalau misalnya ada yang bagusan ya saya lebih bagusan gitu. Mungkin karena Ya, oke. karena basic saya kan keamanan tuh pernah. Jadi kayak sampah Security. gitu ya security. Nah, Ya, jadi jadi- dari situ basic saya ada di situnya ada gitu. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya kalau selanjutnya ya Belum ada pengalaman Pak ya? Iya. Jadi beliau ini punya basic Pak ya waktu yang sebelum itu Pak ya? Iya. Kayak pelatihan dari tentara keamanan Pak ya tadi Pak ya? Jadi harapan beliau kalau memang bisa bekerja, memilih pekerjaan lain, pengennya kerja-kerja yang kayak keamanan seperti security Iya. dan lain-lain Pak ya? Benar. Ke arah situ Pak ya? Iya. Karena mungkin jualan ini udah puluhan tahun, mungkin ada rasa jenuh juga Pak ya? Betul ada alasan itu benar. Oke, berarti keluarga semua ada di situ, misalkan kayak orang tua Ada, di ada. Medan semua? Enggak, orang tua ada di betul orang tua tinggal di Pondok Gede. Pondok Gede? Iya tinggal ibu. Sering berarti ke sana? Ya sering, nggak tahu sering, tapi kata-kata kan lewat telepon. Lewat telepon. Yang penting komunikasi Pak ya? Iya. Oke. Pak, harapannya apa nih? Maksudnya tuh seandainya nih ibu ya Pak masih ada kan Pak ya? Seandainya ibu ada di depan, apa yang pengen banget Bapak sampaikan saat ini gitu? Kalau buat ibu saya sih, saya sangat sayang sama ibu saya. Nah. Emang saya selalu banyak berbuat dosa. Ya karena namanya saya hidup sendiri ya, masih belum ada apa yang ngurus saya secara pribadi. Ya itu, jadi ya itu maunya bebas gitu. Mau ya orang tua sih selalu tahu gitu keadaan anaknya gitu ya. Sifat anak-anak masing-masing udah tahu gitu. Tapi kalau saya kan namanya untuk orang tua ya itu perhatian gitu. Usia ibu berapa? Usia ibu 70-an. 70-an. Oke. Berarti Bapak ini belum menikah lagi Pak ya? Belum. Tapi ada yang lagi dekat nih? Ya kalau untuk deket sih saya sih udah banyak yang deket. Oh. Iya. Tapi ya itu pada menjauh gitu. Ya untuk tahap-tahap perkenalan sih udah pernah, tapi ya itu pada lepas pada menjauh lagi. Saya nggak tahu kenapa gitu loh. Berarti karena belum. karena diri saya orang kayak begini nggak Enggak sama sih. kayak laki-laki lain. Enggak gitu. lah. Mungkin belum ketemu aja yang Iya, pas benar, Pak ya. iya, iya. Lebih baik kita menunggu, tapi pasti Pak. Iya, iya, Ketimbang benar. kita ibaratnya pengen buru-buru, tapi nanti kurang bagus Pak ya. Benar. Karena yang namanya Iya. jodoh Iya, rezeki itu, iya. semua sudah ada yang ngatur Pak ya. Benar itu saya pikir itu ya benar. Oke. Semangat terus Pak ya. Ya, tuh. Pokoknya itu jangan menyerah apapun itu. Insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang baik Pak. Iya, Ya kan? makasih, ya. Karena semua perjalanan hidup nggak ada yang tahu Pak ya. Benar. Gitu ya. Tetap semangat, tetap menjadi sosok inspirasi buat orang-orang di sekitar sini, Iya. buat saya sendiri, buat teman-teman yang lagi Iya. nonton Pak ya. Makasih. Semangat terus lah pokoknya Bang ya. Pak, ini ada sedikit rezeki saya Pak. Rezeki ini nggak seberapa Pak ya. Iya. Mudah-mudahan Bapak bisa menerimanya. Tapi di luar dari ini, saya sangat senang banget bisa ngobrol secara langsung sama Bapak ya. Mudah-mudahan Bapak juga cepat dipertemukan dengan jodohnya Pak ya. Iya. Biar nanti cepat dapat momongan juga ya Pak ya. Makasih. Oh ya, pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang lagi nonton nih Pak, anak-anak muda yang lagi nonton, yang lagi malas atau mungkin belum dapat kerjaan apa nih? Buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, baik di pokoknya seluruh Indonesia lah. Ya, pada saya sih janganlah jadi yang malas.
diutamakan kalau memang ada kerjaan yang lebih halal diutamakan itu, apapun itu pekerjaannya. Karena kalau kerjaan yang halal kita tidur pun enak, ngapain pun enak. Jadi buat teman-teman yang lainnya ya semangat terus lah dalam bekerja. Kita sama orang tua juga yang berdoa lah pada orang tua biar kita dapat jalan yang indah di dunia dan akhirat Pak ya. Nah. Yang penting semangat, apapun itu jalani walaupun gajinya nggak seberapa ataupun nggak tahu besok seberapa penghasilan kita. Benar. Yang penting kita bersyukur Pak ya. Benar. Karena kalau kita udah bersyukur kita pasti tenang menjalani ya Pak. Benar. Ya, kayak saya ini aja, saya udah lama jalan ini jualan koran. Saya nggak pernah ganti profesi dalam bertahun-tahun ini karena saya tetap menyenangi pekerjaan ini gitu loh. Oke. Nah. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Terima kasih, Pak. Salam sama keluarga. Satu tindakan kebaikan menebarkan akar ke segala arah. Dan akar itu akan tumbuh menjadi sebuah pohon. Itu bukan tentang diri kita saja, melainkan juga tentang kepedulian kita terhadap sesama. Melakukan hal terbaik buat orang lain, sama halnya memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga dengan adanya tayangan ini bisa memberikan kita lebih semangat lagi untuk menjalani hari-hari dan lebih mengenal lagi tentang arti dari hidup sebenarnya. Saya Anggar Yang Putra, sampai bertemu kembali di penyelusuran inspirasi berikutnya di balik mata kamera.